Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa mengawal Anda di program Dialog Fajar yang setiap harinya hadir pukul 5. Semoga juga selalu bahagia ya. Pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah ya Allah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Selalu bahagia ya Ustadz? Selalu bahagia, amin insyaallah. Kemarin itu materinya simpel-simpel yang membuat orang bahagia, siapapun tersenyum gitu Ustadz. Boleh kita lanjut pagi hari ini ya Ustadz ya? Siap. Insyaallah. Dalam surat Al-Mu'minun ya Ustadz ya. Kemarin Ustadz Ali mengatakan ayat pertama, ayat kedua itu Ustadz rasanya perlu kita perdalam ya Ustadz ya. Siap. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah ini dia, betul. Sholat yang seperti apa sih Ustadz kok bisa membuat orang itu bahagia gitu? Apakah selama ini saya pribadi pun ini rasanya apa ya Ustadz ya, sudah lama, sudah sampai kesemutan kakinya ketika dzikir gitu. Itu yang seperti apa sholatnya Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kawan dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya syukur minimalis Mbak Ayu. Iya. Ya, dengan mengucapkan ya. Kita juga mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sebagai rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi yang banting tulang bahasanya kita ya. Allah, betul. Yang menyiapkan nyawanya untuk kepentingan beliau, tidak rela kalau ada umatnya yang masuk neraka ya. Lalu kita berselawat sebagai rasa terima kasih kepadanya. Dan pagi ini kawan, memang pagi kemarin kita bicara bahwa Allah memastikan orang yang bahagia itu dengan kata-kata qad, sungguh orang yang bahagia itu Allah sebut adalah orang yang ahli sholat. Itu nomor 1, nanti ada nomor 2 sampai nomor 10 ya di Al-Mu'minun nanti. Nah kawan, memang di masyarakat itu juga bertanya, saya sudah sejak lahir sampai tua ini sudah sholat, ya, tapi nggak bahagia. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya itu begitu, wis tua wong ngomongin iya. Sampai ini jidatnya berwarna gelap, itu. ada pusarannya gitu ya Ustadz ya. Itu saya sempat Mbak Ayu, lah itu sampai bundas sampai saya bilang gitu kan. Bundas. Nah ini ya Allah. Hitamnya ini karena mikir saya tidak kaya-kaya loh kan. Jadi dari omongannya itu sudah ketahuan bahwa berarti ukuran bahagia baginya itu adalah jika sudah memiliki kekayaan. Harta. Memang ajaran Islam ini sempurna Mbak Ayu. Ternyata begini Mbak Ayu. Ya. Ada orang yang kaya raya dan sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Tapi ada orang yang lebih kaya lagi tapi tidak bahagia. Loh, ini kan di mana letak persoalannya itu? Nah, maka kemarin pagi kita menyatakan ayat yang nomor 1 itu, yaitu orang yang ahli sholat, itu orang yang bahagia. Tapi sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina yaitu orang-orang. Ya. Hum ya mereka itu fi sholatihim di dalam sholat mereka khashi'un, penuh dengan kehusuan. Lah wis gimana khusyuk iki sing piye? Yang kayak apa? Jadi kalau sholat kita tidak khusyuk, jangan mendiskreditkan janji Allah. Ya Allah, saya sudah sholat tapi kok belum bahagia. Ya Allah.
pasti dijawab oleh Allah. Salat mulu gak khusyuk ngono ya apa le bagi ya. Lamcing sholatnya. Lamcing. Bisa, Lamcing itu salam langsung pelencing lari. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, itu Ya sampai Allah. di orang Jawa itu bilang Mbak Ayu, nek Iya, Ustaz. kepingin kunci mobilnya ketemu sholato. Ya Allah. Mbak Ayu pernah dengar tak gitu? Jadi Ini. dicari kunci mobilnya itu sampai 10 menit nggak ketemu. Ya Allah. Terus dia lupa kalau belum sholat duha. Allah. Sholatlah duha, Allahu Akbar. Baru membaca Fatihah itu sudah, loh iya kunciku di sana tadi lah. Allahu Jadi Akbar. kuncinya itu ketemu di saat sholat. Subhanallah. Jadi pertanyaannya Mbak Ayu, iki sholatnya khusyuk apa gak khusyuk? Nah, Nah, ini kan sering di ceramah-ceramah disampaikan Iya, tentang iya. sholat khusyuk. Jadi menurut saya sih sholat khusyuk itu ya juga rahmat dari Allah Mbak Ayu ya. Bisa jadi tidak mudah, bisa jadi orang yang sholatnya itu bla 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 bla, tapi sangat khusyuk, Iya, menikmati gitu ya. Maka Nikmat, Allah, betul, Ustaz. iya, maka Allah membantu kita. Sholat yang khusyuk itu yang kayak apa, kan begitu ya. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang bahagia itu dijamin bahagia oleh Allah adalah orang yang ahli sholat dan sholatnya itu khusyuk. Sholat yang khusyuk itu kalau kita bicarakan gampang Mbak Ayu. Iya. Begini, itu gampang ya. Tetapi bisa jadi sulit. Maka para ulama itu, para ahli tafsir juga mungkin ikut memikirkan seperti kita berdua sekarang memikirkan ya Mbak Ayu, bagaimana agar kita dan kawan-kawan juga khusyuk. Di sana diberikan penjelasan tentang sholat yang khusyuk itu kayak apa. Jadi yang pertama, sholat khusyuk itu sholat yang mata dan telinganya itu sangat terjaga. Masya Allah. Kita nek bahasanya arek-arek Surabaya gak celalaan matanya itu. Mosok maaf kawannya. Iya. Saya ingin supaya kita ini akrab dengan orang Surabaya Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi sholat begitu Allah Akbar, penglihatan kita ini melihat kemana-mana. Ya Allah. Ini memaknai secara fisik ya. Jadi kita melihat, makanya kan kita dilarang sholat terus di punggungnya itu ada tulisan bajunya itu. Supaya nggak dibaca ya Ustaz. Nah supaya tidak dibaca. Saya pernah terkecoh juga Mbak, namanya saya manusia. Iya. Itu jaketnya itu ditulis dan bagus tulisannya memang. Ya Allah, jadi Bacalah kita kalimat di bawah ini begitu. Jadi kita membaca dulu ya Ustaz. Lah ya iku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai tak batalkan sholat itu. Karena apa? Karena di baris kelima bawah sendiri itu gak enak kalimatnya. Ya, gak. Ya Allah, mengganggu sholat. Menjadi sholat ya. Kita, ya Allah. Ya Allah, dosa ini orang yang pakai tulisan itu. Nomor 5 itu salahmu Dewi Moco. Begitu loh Mbak. Cegak ya Ustaz ya. Itulah. Ya Allah. Jadi betul-betul batal sholat ini ya. Ya Allah. Ya Allah, kayak jadi mata ini jangan celalaan atau mohon maaf melihat ke sana kemari, harus dijaga. Ya Allah. Ini mata fisik secara fisik yang saya bilang Iya, ini ya. iya. Belum mata hati kita. Ini Ustaz. Jadi mata kita harus khusyuk. Maka diajarkan kepada kita mata kita itu melihat ke tempat, ke arah nanti kita sujud itu ya. Yaitu sebagai ikhtiar manusia. Kalau kita sholat mata kita menghadap ke bawah sana ke tempat sujud itu ya, maka diharapkan kita tidak melihat apa-apa selain konsentrasi ya. Allah, betul. Memang konsentrasi juga banyak cara Mbak Ayu ya. Agak individualistik ini ceritanya ya. Ada orang yang saya kalau tidak setengah merem gak khusyuk. Ya wis lah, jangan diseminarkan ya. Jangan dimasukkan jurnal itu. Iya. Cara masing-masing berbeda ya Ustaz. Iya, Ya. asalkan tidak menyalahi Islam kan, tidak Iya. menyalahi agama sudahlah oke lah ya. Tapi ada sebaiknya saya kalau agak merem itu semua dunia kelihatan. Jadi di otaknya itu merekam banyak hal. Tadi main bola, kelihatan bolanya di situ. Dengan meremnya tadi itu. Jadi masing-masing berbeda ya. Jadi sudahlah kita pahami saja.
bahwa mata kita atur sedemikian rupa supaya tidak membuat kita ini konsentrasinya keluar. Dan telinga kita juga jangan mendengar apa-apa kecuali mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, seakan-akan kita ikut membacanya. Nah, itu cara salah satunya ya. Nah, itu kan kalau sholatnya keras suaranya. Kalau lagi zuhur, asar dan lainnya nggak ada suara imam itu. Maka kembali dengan cara yang lain. Yang jelas mata dan telinga itu dia menjadi pintu utama menuju mata hati. Menuju mata hati. Maka kita masih kenal konsep ihsan ya. Di dalam Islam itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita coba terapkan ihsan itu di dalam sholat, yaitu seakan-akan kita ini sedang ya melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seperti kita melihat Allah, seperti kita sedang berbincang dengan Allah, seperti kita sedang berdialog, bercurhat ya dengan Allah Ta'ala di depan kita. Ia ada di depan kita ada di depan dia. Lah nek gak bisa begitu, ya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yakini, rasakan ya, rasakan mendarah daging bahwa dia yang melihat kita. Maka karena kita sudah seperti itu emosinya dan perasaannya, maka kita enak saja bilang, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kalau diartikan kan panjang Mbak Ayu. Iya. Kalau sekedar artinya kan kepadamu, hanya kepadamu saja saya menyembah dan hanya kepadamu saja saya minta pertolongan. Itu otak itu akan berputar. Pertolongan apa? Itu akan berbunyi. Saya butuh ini kepada Allah, saya butuh ini pada Allah, saya butuh itu, saya punya masalah ini, saya butuh kepada Allah, saya memintanya kepadamu ya Allah. Itu otak itu Mbak Ayu tidak bisa dihitung waktunya seperti kita bicara. Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katakanlah itu 10 detik. Satu ayat itu. Tapi otak 10 detik itu katakanlah kita bisa mengucapkan 2 kata atau 20 huruf ya dalam sekian detik itu. Tapi kalau otaknya yang bicara, kalau hatinya yang bicara, sama-sama 2 detik, tapi huruf yang akan terbaca, tersampaikan oleh otak dan hati kita itu bisa ratusan. Itu sebabnya kalau kita teliti Nabi itu, kenapa setiap akhir sujud di sholatnya, sujud terakhir di sholatnya itu kok panjang? Lama. Kenapa Nabi kok kalau sholat kok lama begitu? Kalau saya sendiri nih ya. Iya Ustaz. Nabi sangat memperhatikan jamaahnya. Ya. Kapan sholat agak lama, sholat yang lama, kapan ya biasa-biasa saja itu. Tergantung mempertimbangkan kondisi jamaah. Nah jadi kawan, Nabi sampai Mbak Ayu tadi bilang sampai geringgingen. Iya. Gak hanya geringgingen, Mbak awak di geringgingen temen. Nabi sampai abuh. Ya. Allahu Akbar. Anggota badannya itu sampai seperti itu. Tapi Nabi karena sedang berbicara dengan Allah. Ya. Jadi singkatnya khusyuk itu kita mampu bicara dengan Allah yang ada di depan kita itu loh kawan. Masya Allah. Kita ini kepin sholat khusyuk sampai nangis. Nangisnya bukan khusyuknya, saking kepinginnya. Ya Allah. Lah itulah maka Allah menjadikan orang bahagia kalau sholatnya sekhusyuk itu. Dia betul-betul bicara dengan Allah. Iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tidak kepada yang lain. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in. Aku ini pasrah minta apa saja. Hanya kamu yang bisa. Nah ini kalau kita sholat tengah malam itu. Iya. Yo nek kaiso tengah malam yo agak menjelang subuh nggak apa-apa Mbak Ayu ya. Iya. Nanti lama-lama kita kurang akhirnya betul-betul mulai tengah malam. Ya Allah. Ada orang sholat 1 jam itu hanya 2 rakaat. Ya Allah. Enggak. 2 rakaat. Kalau kita tanya kenapa Ustaz begitu lama? Ya mungkin begitu Nabi mengajarkan ke kita. Jadi beliau meneliti bahwa ternyata Nabi itu lama. Karena ternyata beliau sedang berjumbu dengan Allah Ta'ala.
Dan itu kita juga disuruh melakukan itu. Nah tapi kawan, ini kan baru nomor 1 ya. Iya. Sholat bahagia Khusyuk. itu kita capai jika kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Masya Allah. Tentu ini kita akan teruskan Iya, menjadi 100 episode barangkali. Allahu Akbar. Cara bahagia ala Al-Quran ya Ustaz Iya, ya. gitu ya. Nanti kita sambung lagi insya Allah ya. Baik. Allah mudah-mudahan memastikan kita bisa bertemu Amin, lagi. Amin, amin, ya. amin, Mudah-mudahan ya seperti Rabbal itu Mbak Ayu. Alamin. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama Ustadz Ali Mu'afa, alhamdulillah semoga semakin menambah referensi kita, menambah keyakinan kita untuk tidak segera menuntaskan sholat, karena dalam sholat itu ada saat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allahumma shalli. dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.